kasus penurunan COVID-19 Kasus di sejumlah COVID-19 wilayah kian tanah air. Hari meningkat ini di kasus ibu kematian kota kalah Jumat Jumat malam dengan mayor Polres dari RSUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Wahyuni dalam program Bincang-Bincang Pagi. Pada pagi hari ini kita akan berbincang terkait kasus yang telah melanda Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini, yakni kasus COVID-19. Di sini sudah bergabung bersama kami rekan saya Siti Faidatul Fawaidah. Menurut saudara, bagaimana tanggapan Anda terkait kasus COVID-19 yang telah melanda Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini? Iya, baik. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Sejak bulan Maret 2020, telah resmi diberlakukan lockdown di Indonesia. Hal tersebut itu diberlakukan oleh pemerintah guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Perbandingan COVID-19 tahun 2020 dan sekarang 2021 itu naik turun. Di mana ketika awal tahun 2020, masyarakat masih gencar-gencarnya melakukan kewaspadaan dan melakukan prokes yang ketat. Hal tersebut berbuah manis ketika itu masyarakat COVID-19 mengalami penurunan. Namun ketika di penghujung tahun 2020, masyarakat mulai bosan dengan adanya PSBB dan PPKM yang kian berkelanjutan. Masyarakat tak lagi mempedulikan hal tersebut, yang mengakibatkan kasus COVID-19 ini kembali tinggi. Mungkin naik turunnya kasus COVID-19 ini tergantung pada aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di tahun 2021 ini pemerintah mengadakan program vaksinasi dalam rangka pencegahan COVID-19. Hal ini dilaksanakan dan tujuan agar pandemi virus corona ini cepat berlalu. Namun tak sedikit masyarakat itu tidak mau melakukan program vaksinasi ini. Dengan segala cara pemerintah melakukan program vaksinasi diwajibkan oleh seluruh masyarakat. Dan pada saat ini aktivitas masyarakat perlahan berangsur-angsur membaik dan kembali ke aktivitas semula. Hanya saja saat ini kasus COVID-19 tidak terlalu diberitakan dan dipublikasikan di media-media sosial, dengan harapan agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik akan keadaan yang masih bisa dikatakan adanya COVID-19. Oke, seperti itu. Dengan terlaksananya program vaksinasi tersebut, apakah kasus-kasus yang ada di Indonesia yang akhir-akhir ini jarang kita dengar, apakah benar-benar sudah hilang atau hanya ditutup-tutupi dari media sosial saja? Ya, sebenarnya berita COVID-19 ini yang beredar sejak tahun 2020 seharusnya tidak usah digencar-gencarkan terlalu, karena bisa jadi dapat menimbulkan terjadinya fenomena public viewing pada masyarakat Indonesia. Terkadang tidak jarang judul yang diberikan justru membuat substansi yang sedikit berbeda dengan isinya. Perpaduan antara judul, isi, dan kurang edukatif serta minimnya banyak budaya literasi masyarakat Indonesia berakibat pada munculnya kepanikan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dalam situasi seperti ini, beberapa media itu justru memanfaatkan wabah ini untuk lebih menekankan isu-isu yang melanjutkan atau mendiskusikan pihak-pihak yang tertentu untuk menaikkan potensi beritanya. Justru dengan itu mempercepat munculnya informasi-informasi yang tidak fakta atau dikatakan hoax yang terlalu sering beredar, seringkali menimbulkan ketakutan-ketakutan pada masyarakat, bahkan menimbulkan rasa takjub masyarakat akan bahaya virus corona ini. Sehingga suasana yang jadi saat ini berbeda dengan bulan-bulan kemarin. Berita sekedar jumlah data orang yang menderita bahkan yang meninggal tidak lagi digencarkan. Saya lihat masyarakat perlahan melakukan perubahan yang signifikan dengan meredanya berita-berita di televisi, di media sosial dan sebagainya tentang seputar COVID-19 yang terjadi saat ini, di mana pola hidup masyarakat berangsur mulai stabil dan ketakutan serta kecemasan sudah mulai turun. Hasil apa yang masyarakat sekarang tidak terlalu terbebani dengan virus corona dan mereka sudah mulai antisipasi dengan melakukan vaksinasi yang termasuk program dari pemerintah. Jadi pada intinya sebenarnya media itu tidak salah dalam menyebarkan berita, tetapi apa yang di dalam kandungan berita itu harus sesuai fakta dan bukan hoax, sehingga tidak memberikan dampak negatif pada masyarakat. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudara Siti Faidatul Fawaidah. Nah, sekian perbincangan pada pagi hari ini. Saya Sri Wahyuni, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya membahas mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan. Memang benar adanya bahwa dalam menyampaikan berita itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada.
yang bersih dari penipuan, dari kebohongan, karena hal itu termasuk dalam etika penyiaran menurut pandangan Islam. Nah, oleh karena itu para peliput berita hendaknya bertindak teliti dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Suatu hal yang harus diketahui oleh umat muslim bahwa sesungguhnya umat muslim itu sebagai agama dakwah yang diwajibkan agar dapat melakukan internalisasi, transmisi, diskusi, transformasi, dan aktualisasi syariat dengan menggunakan metode dan media yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab dakwah dan juga sunnah Rasulullah kepada mad'unya. Bersugama Islam sudah mengatur masalah penyiaran lewat kaidah-kaidah dakwah seperti yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 20 yang mengatakan, maka sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 82 yang berbunyi, maka apabila mereka berpaling juga sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan yang terang dan nyata. Dan ketika seseorang sudah menyampaikan sesuatu kepada umat Allah, maka akan ada hukuman jika apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan kenyataan dan pastinya melanggar syariat Islam. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika dai menyampaikan suatu materi dakwah itu harus sesuai fakta dan mampu dipahami baik oleh mad'unya. Seperti itu.